Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang konsep object oriented programming, di mana object oriented programming di sini akan diterapkan pada sebuah bahasa pemrograman yang sama-sama menerapkan konsep object oriented programming. Nah, bahasa pemrograman tersebut adalah bahasa pemrograman Java. Nah, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu NetBeans IDE. Nah, ini bisa Anda download baik platform Windows maupun platform Linux. Jadi dia dikembangkan dengan open source. Jadi untuk memprogram Java kita butuh dua aplikasi. Di antaranya ada Java JDK-nya, OpenJDK versi 1.7 sama NetBeans ID. Nah, untuk untuk NetBeans ID saya rasa opsional. Anda bisa pilih beberapa tool lainnya yang bebas Anda gunakan. Sebenarnya saya menggunakan NetBeans karena kemudahan dalam melakukan compile dengan cepat, sehingga proses pembelajaran jadi tidak terhambat. Nah, kita akan bahas tentang konsep object oriented programming. Oke, jadi kalau kita bicara tentang objek dapat digambarkan dalam bentuk sebuah benda seperti mobil, gitar, rumah, dan lain sebagainya. Jadi dalam pemrograman berorientasi objek, semua hal itu akan digambarkan dalam bentuk objek, apapun itu, laptop, manusia, semuanya adalah sebuah objek. Nah, selanjutnya contoh dekat objek adalah mobil. Nah, saya ambil contoh mobil. Nah, apa yang kita ketahui tentang mobil? Nah, ada model, ada jenis, ada warna, tahun pembuat, merek. Nah, itu dinamakan atribut. Sekali lagi, itu dinamakan atribut. Sedangkan apa yang bisa dilakukan oleh mobil? Nah, apa yang mobil bisa lakukan? Mobil itu bisa berjalan, berhenti, ngerem. Nah, itu disebut metode. Jadi kita hari ini sudah belajar dua hal-hal penting dalam object oriented programming. Yang pertama ada atribut, apa yang ada pada objek tersebut. Sedangkan metode, apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, kita berpindah ke konsep kelas. Kelas dapat digambarkan sebagai sebuah jenis dari sebuah objek atau sebuah cetak biru dari sebuah objek. Nah, contohnya sebuah objek mobil. Nah, contohnya sebuah kelas mobil. Jadi mobil itu adalah sebuah kelas. Selanjutnya dari satu kelas ini kemudian akan diekstrak menjadi mobil-mobil yang beraneka ragam. Mobil sedan, mobil truk, APV, dan lain-lain, kijang, dan lain-lain. Nah, ini objek. Nah, objek ini dibuat berdasarkan kelas. Jadi kelas ini merupakan sebuah cetakan. Nah, di mana masing-masing punya ban, punya roda, punya mesin, bisa jalan, bisa stop, bisa ngerem. Selanjutnya kita bisa mengenal objek lainnya. Nah, ini kumpulan objek. Nah, ini ada ikan hiu, anjing, ada burung, ada macan, kucing, singa. Nah, semua hewan ini merupakan kelas hewan karnivora. Oke, kita lanjut. Kelas merupakan sebuah cetakan atau cetak biru dari klasifikasi sebuah objek. Objek dibuat berdasarkan kelas. Jadi objek itu ada karena sebuah kelas, bukan sebaliknya. Contohnya, sebuah kelas spidol, maka objek yang dapat diklasifikasikan adalah sebuah board marker, sebuah spidol. Jadi spidol adalah sebuah kelas, sedangkan board marker dan permanen merupakan sebuah objek dari kelas spidol. Kayak jenis-jenisnya, masing-masing kelas spidol tentunya memiliki atribut atau metode. Nah, sekarang ayo kita klasifikasikan metode dan atribut apa yang ada dalam objek spidol. Nah, oke, di sini saya sudah mengklasifikasikannya. Kelas spidol memiliki atribut tinta, merek, dan lain-lain. Anda bisa definisikannya secara bebas. Sedangkan metodenya, apa yang bisa dilakukan oleh spidol? Menulis, menggambar, menandai, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa buat sebuah objek baru, misalnya spidol saya. Nah, spidol saya
memiliki tinta dengan nilai value, memiliki tinta merah, mereknya Indomie. Oke, selanjutnya metodenya spidol saya itu bisa menulis, menandai, dan menggambar. Nah, objek ini merupakan turunan berdasarkan pada kelas spidol. Oke. Nah, ini implementasi konsep kelas. Nah, yang paling atas yang ada logo cangkirnya itu adalah sebuah project dalam Java. Selanjutnya ada yang kotak yang warna kuning ini itu package, sedangkan ini adalah kelas spidol. Nah, kita mau belajar buat sebuah kelas menggunakan sebuah kelas dan project dan package menggunakan NetBeans. Nah, kita buka NetBeans-nya, kita klik file, new project, Java application, kita pilih next, kita kasih nama pembelajaran pertama, nah, kita hilangkan centangnya, kita finish. Oke, project pembelajaran sudah ada. Sekarang kita buatkan paketnya ini. Buat paket sangat gampang. Oke, paketnya sudah ada. Selanjutnya kita buatkan kelas spidol. Oke, kelas spidolnya sudah ada. Nah, kita tinggal mendefinisikan atribut apa yang ada di kelas spidol ya. Atribut pertama, atribut tinta, public string tinta. Jadi kita deskripsikan bahwa tinta itu merupakan tipe data string. Tipe data string merupakan sebuah tipe data yang dapat menampung data dalam bentuk alfanumerik. Oke, selanjutnya kita buat lagi, kita bercermin saja dari sini. Terus mereknya public string merek. Terus kita buat public integer panjang, ukuran spidolnya panjang. Jadi bebas Anda tambahkan sesuai keinginan. Terus kita buatkan metodenya public void menulis. Oke, kita buatkan metode yang lain lagi, public void menggambar. Oke, dua void sudah kita buat. Terus kita masukkan nilai value-nya, menulis menggunakan spidol. Jadi yang diapit oleh tanda petik ini merupakan data yang akan dicetak. Akan dicetak menggunakan fungsi system.out.println. Kita lakukan hal yang sama di bawah agar ketika void ini dijalankan atau metode ini dijalankan, dia akan menghasilkan sebuah output. Oke, saya rasa sudah cukup pembuatan atribut dan void-nya. Kita tinggal buatkan beberapa metode saja. Kita buatkan main method agar kita bisa melihat hasilnya dalam bentuk output. Oke, di sini sudah ada kelas spidol. Kita bisa buat objek dari kelas tersebut. Jadi kita ketikkan dulu nama kelasnya. Kita ketikkan nama kelasnya, spidol sama dengan spidol saya sama dengan new spidol. Oke, sampai di sini sudah. Nah, kita tinggal kasih nama spidol saya titik tinta. Tintanya pakai tinta apa? Tinta merah. Karena sering kita beri tanda kutip. Terus spidol saya titik mereknya Snowman. Oke. Terus panjangnya saya titik panjangnya misalnya 30 cm. Oke, untuk atributnya kita sudah isi. Selanjutnya kita membuat void-nya spidol. Misalnya saya mau menulis menggunakan spidol ini. Oke, sampai saat ini kita sudah bisa run objek yang kita buat. Oke, run. Oke, menulis menggunakan spidol, berarti void-nya sudah jalan. Nah, sekarang kita mau tampilkan spidol
data tentang tinta, merek, sama panjang dengan menggunakan system.out.println. Selanjutnya datanya yang diapit oleh tanda tutup kurung dan buka kurung. Semuanya sama, tinggal menambahkan saja. Oke, baris ini juga sama. Oke, sampai di sini. Nah, kita bisa lihat sekarang. Oh, ternyata sebuah objek yang bernama spidol saya telah dibuat, di mana spidol tersebut memiliki tinta merah, mereknya Snowman, panjangnya itu 30, dan dia bisa digunakan untuk menulis. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan. Nah, ini kan seorang user tidak tahu apa yang merah. Nah, kita bisa tambahkan tinta spidol. Oke, atau kita bisa buat metode di atasnya. Jadi perbedaan antara print dan println itu, kalau print dia akan melanjutkan, baris berikutnya itu akan melanjutkan setelah penulisan tinta spidol ini. Jadi merah ini akan dicetak di samping, sedangkan println dia akan melakukan enter untuk baris. Oke, cukup mudah untuk memprogram, untuk belajar object oriented programming pada Java. Nah, kita bisa eksekusi. Lihat hasilnya. Nah, tinta spidol merah, merek spidol Snowman, panjang spidol 30. Spidol ini digunakan untuk menulis menggunakan spidol. Jadi kita bisa buat banyak metode, bukan hanya satu metode saja. Saya sudah bilang tadi. Jadi satu buah kelas dapat diklasifikasikan ke dalam banyak objek. Kita buat spidol saya, terus spidol kamu, sini bisa kita ganti, spidolmu, tinggal mengganti. Cukup mudah saya rasa. Untuk belajar tentang pemrograman berorientasi objek, terubah warnanya biru. Ini merek Skiway. Oke. Panjangnya 20. Nah, terus kita run. Nah, ini sudah dibuatkan dua objek. Objek pertama tinta. Objek pertama spidolnya Snowman, tintanya merah. Objek kedua itu tintanya biru, mereknya spidol Skiway, panjangnya 20. Dan objek dan metodenya bisa kita ganti, tidak harus menulis. Gambar taruh lagi. Oke, menggambar menggunakan spidol. Jadi saya rasa sekian tentang konsep object oriented programming. Anda bisa mendapatkan materi ini secara gratis melalui forum kami di Facebook /group/KSLWNG1. Oke, saya rasa sekian. Ini penjelasan detailnya. Saya rasa sekian. Di sini ada latihan. Nah, buatlah sebuah kelas dengan 5 atribut dan 3 metode. Selanjutnya buatlah 2 objek dari sebuah kelas tersebut. Saya rasa Anda sudah bisa buat seperti latihan ini di rumah. Semoga skill Anda makin meningkat seiring dengan berjalannya pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Happy coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.